sampai nanti ke liang lahat pun, itu kalau sudah kita masuk liang lahat, akhir daripada kita belajar ilmu agama. Itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, wajib kita seorang muslim, muslimin wal muslimat, fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, ini wajib kita untuk thalabul ilmu atau mencari ilmu. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Para jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kaji dalam kitab Nasaihul Ibad dalam maqalah Ar-Rabi'atu wa Thalathuna, maqalah Al-Khamisatu wa Thalathuna, yaitu maqalah ke-25. Al-Hamidi Al-Laqaf rahimahullahu annahu, bahwasanya dari sahabat Hamid Al-Laqaf, Al-Laqaf rahimahullah, annahu dari Hamid Al-Laqaf, rajulun seseorang atahu datang kepadanya, ada seseorang datang kepadanya. Faqala, lalu seorang rajul itu berkata, lahu kepadanya, kepada Hamid Al-Laqaf, ausini, maka wasiatilah kepadaku, berikan aku wasiat. Ini rajul langsung menyatakan, bertanya kepada Hamid Al-Laqaf rahimahullah, ausini, wasiatilah aku. Yang namanya wasiat itu minta dikhabarkan, minta diberikan nasihat yang manfaat. Faqala ij'al lidinika ghilafan ka ghilafin al-mushafi, qila lahu ma ghilafuddin. Faqala, maka menjawab Hamid Al-Laqaf, jadi karena ini ada seorang laki-laki, seorang rajul bertanya, ingin diberikan wasiat, ingin diberikan nasihat. Maka Hamid Al-Laqaf rahimahullah, ini beliau menjawab, faqala ij'al lidinika ghilafan, jadikanlah agamamu ghilafan, yaitu sebagai pembungkus. Ini suatu nasihat. Jadikan agamamu, agama Islam kita, ghilaf, sebagai pembungkus, ghilafan fa'ala, sebagai pembungkus, kaghilafil mushafi, seperti halnya pembungkus mushaf. Mushaf itu Al-Qur'an, bungkus Al-Quran itu lebih tebal daripada kertas di dalamnya. Betul. Bapak punya Al-Quran di rumah, bungkusnya atau covernya ini kertasnya lebih tebal daripada kertas yang ada di dalam mushaf. Benar ya? Jadi agama kita punya agama ini harus dijadikan sebagai pembungkus. Maknanya apa? Bahwa kita punya agama itu jadikan untuk kita tiang pondasi. Yang namanya tiang pondasi itu harus kuat. Tiang pondasi akidah dalam agama Islam, keislaman kita itu harus dijadikan pondasi agama kita. Ya. Kabilan fil mushaf, jadi seperti halnya mushaf.
Jadi lebih tebal artinya harus lebih kuat. Fondasi kita ini harus lebih kuat. Bapak mau bikin apapun, mau bikin bangunan, kalau fondasi gak kuat gimana? Gampang loh, gak kuat, meceng kanan, meceng kiri, ambles, ya gak? Sama. Kalau kita punya fondasi agama, agama ini jadikan fondasi yang kuat. Kalau sudah agama fondasi kita ini kuat, akidah kita kuat, maka keimanan kita takkan goyah sedikit pun. Walaupun itu ada badai menerpa, walaupun ada musibah yang menguji kita, ini iman kita tidak akan goyah, tetap istiqomah. Iman tetap, dia akan bertahan apapun ujian yang Allah berikan kepadanya, apapun kehidupan yang dijalani, ini dia akan tetap kokoh keimanannya. Maka agama ini jadikanlah sebagai pembungkus, pembungkus wadah. Kalau wadahnya sudah kuat, insya Allah isinya akan kuat, isinya akan bagus. Ya Pak ya, fondasi ini penting. Banyak manusia, orang itu punya fondasi gak kuat rata-rata karena ekonomi. Gara-gara ekonomi diiring-iringin, suruh masuk Kristen. Yuk nanti kalau sampai masuk Kristen diberikan bantuan banyak, rumah dibagusin, beras dikasih, semua fasilitas dikasih. Akhirnya karena fondasi tidak kuat, gara-gara ekonomi. Tapi kalau gara-gara ekonomi dia keekonomian lemah tapi iman kuat, masih alhamdulillah. Ini yang jadi bahaya. Kalau ekonomi lemah, iman fondasi lemah, yang bahaya bisa menjadi kufur, bahkan bisa kafir, menjadi keluar dari agama Islam. Alhamdulillah. Dijadikanlah agama itu khilafan sebagai pembungkus. Khilafil mushaf, seperti halnya pembungkusnya mushaf Al-Qur'an. Kila dikatakan olehnya, oleh yang nanya rajul lahu kepadanya, Habib al-Laqaf rahimahullah, ma khilafudi, lalu nanya, rajul ini nanya, ma khilafudi, apa sih pembungkus agama itu apa? Maka dijawab qala lahu, maka dijawab untuknya, yang pertama pembungkus agama itu adalah tarkul kalami, yaitu meninggalkan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, illa ma la budda minhu, yaitu perkataan-perkataan yang perlu saja. Ya. Jadi meninggalkan perkataan-perkataan kecuali perkataan yang baik-baik saja atau yang perlu saja. Artinya dalam hadis ini, kalau kita sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin, ini hendaklah jangan banyak bicara. Boleh banyak bicara, tapi berbicara dalam suatu kebaikan. Cuman kadang kita mah orang lain, banyak ngobrolnya daripada banyak ngomong kebaikan. Memang sih Pak, kalau udah ngomong-ngobrol sana sini, apalagi kalau bahasa yang ada gosip-gosip, itu enak Pak.
Benar gak? Enak ngobrolnya, apalagi ada kopinya, ada udutnya, kemana-mana. Ya, si Anu hebat ya. Maaf, kalau udah banyak omongan begitu. Siapa si Anu hebat pula? Wah, hebat apa dia mau cuma ini. Akhirnya ngomongin itu kan gak perlu omongan begitu. Kenapa? Ya itu akan merusak ibadah kita. Maka kunci agama, fondasinya karena agama sebagai pembungkus, maka maksudnya apa? Harus meninggalkan perkataan-perkataan yang gak manfaat. Jangan malah banyak ngomong yang gak manfaat, yang manfaatnya sedikit, salah. Ya Pak ya. Jadi nanti bukan maksud saya gak boleh ngobrol, bukan. Ngobrolnya yang manfaat, ngomong yang manfaat. Ya contoh yang gak manfaat kan tadi. Kalau sudah ngomong ngalor gitu lama-lama ghibah, itu yang bahaya. Ya, maka itulah salah satu fondasi supaya agama kita kuat, terutama dari kalam-kalam kita. Ucapan-ucapan kita harus dijaga dari perkataan yang tidak manfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagusnya keislaman seseorang itu, bagusnya keislaman kita, tarkuhu ma la ya'ni, itu kita sudah bisa meninggalkan apa-apa yang kurang manfaat, apa-apa yang tidak berguna. Ya, contoh kita di jalan berubah, cekakakan sana sini, ngobrolin gak jelas, ngobrol gak ada manfaat. Ya, itu yang bahaya. Di situ setan itu ngumpul. Para setan ngajak, nanti dilarikan ke ghibah. Kalau sudah ghibah, seluruh kebaikan dapat, seluruh kebaikan kita. Kalau sudah ghibahin orang, itu akan dimakan oleh ghibah itu. Yaqul hasanat. Jadi ghibah ngomongin orang, itu kebaikan amal soleh kita akan dimakan olehnya. Pahalanya habis, pahalanya nol, diambil oleh Allah. Untuk siapa? Untuk yang diomongin. Untuk yang diomongin kejelekan. Makanya inti kunci agama kita, bagusnya kita dalam beragama, kuncinya ada di lisan. Ada di lisan perkataan kita. Itu yang terlihat. Karena kita gak mungkin lihat hati. Ya, benar gak? Terlihat hati baik tidak hati kita pun terlihat dari lisan kita. Ya Pak ya. Bapak tahu yang namanya teko? Teko yang ada yang kuning, ada yang dari perak tuh. Apa yang teko ya? Isinya apa namanya? Ya? Ceret. Ya ceret lah. Ini isi dalam ceret ini tidak terlihat. Isi dalam ceret tidak terlihat. Atau itu air putih, ataukah air teh, atau bisa air arak, atau air racun, nggak terlihat, warnanya nggak terlihat. Tapi ini ceret air akan terlihat ketika kita tuang ke dalam gelas yang bening, betul? Oh warnanya putih, oh warnanya coklat, bukan? Itu. Jadi lisan yang kita keluarkan, ucapan dari lisan kita, ini menggambarkan dari hati kita. Kalau hati kita bening, hati kita bersih, ucapan yang keluar insya Allah akan bagus, bening. Ya. Kalau yang hatinya orang ini punya hati buruk, maka keluar dari lisan pun akan
hati-hati dengan lisan. Illa ma la budda minhu, kecuali obrolan perkataan yang perlu saja. Ya, kita bisa ngobrol-ngobrol yang lain boleh, asal jangan gibah, asal jangan mencemooh orang lain. Udah, ngobrol yang penting aja, masalah kerjaan, masalah bagaimana kabarnya, ya, di sana bagaimana kabar, di sana bagaimana kerjaannya, enak atau tidak, ngobrol. Ya, jadi boleh ngobrol, tapi obrolan yang bagus atau yang baik-baik saja. Maka qala Sulaiman, seperti halnya dikatakan oleh Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, au Luqman ataupun Luqman, idza kana al-kalamu min fiddah kana sukutu min dahabi. Idza kana al-kalamu min fiddah, jadi ketika banyak berbicara, ya, tapi pembicaraan yang bagus, orang yang banyak bicara, tapi bicara yang bagus, yang manfaat, itu kal fiddah. Di sini diterangkan kal fiddati husna, seperti halnya fiddah itu perak yang bagus, Pak. Ini ngomong yang baik, ya. Kayak misalnya kita ngobrol-ngobrol yang baik, mungkin ceramah, mungkin ngasih nasihat, atau dikir. Nah, ini seperti halnya kal fiddah al husna, seperti halnya perak yang bagus. Tapi karena sukutu anisyirri kadahab fil husni, kalau orang bisa diam, diamnya kita dari kejelekan daripada ngomong hal yang jelek, menahan diamnya kita daripada berbicara kejelekan, itu kadhahabi fil husni, seperti halnya bagaikan emas yang bagus. Jadi bagusan orang yang banyak ngomong apa diam dari kejelekan? Bagusan mana, Pak? Diam dari kejelekan. Jadi maaf, saya ngomong seperti ini, selama ini bagusan Bapak yang bisa diam dari keburukan, yang bisa diam, menahan diam daripada ngomong gibahin orang. Itu kalau saya ngasih nasihat ke Bapak, belajar, sama-sama belajar, cuman saya yang ngomong misalnya, ini pahalanya gedean orang yang diam, tapi diamnya menahan dari kejelekan. Nah, kalau saya ngomong nerangin dari kitab ini seperti halnya perak sama emas, bagusan mana? Bagusan emas. Kalau emas itu orang yang diam bisa diam, menahan diamnya ini dari kejelekan. Itu kadhahabi fil husni, seperti emas yang paling bagus. Cuman kadang lebih susah menahan berbicara yang jelek. Benar nggak? Susah. Untuk menerima emasnya ini susah, ya kan? Ya, orang itu paling enak gosip kok. Paling enak itu ngomongin orang, itu paling enak. Ya jujur aja, coba ya. Gak usah ibu-ibu, bapak-bapak kadang begitu. Ya itu paling asik itu. Ya kan, iba itu memang paling asik. Kenapa? Yang enak-enak itu yang pasti dari syaitan, perbuatan syaitan. Setan mepet kita terus, mepet terus. Ngajak. Kadang setan itu, jin setan itu godanya bisa melalui darah. Melalui darah masuk. Makanan, minuman. Makanya hati-hati kalau mau makan, mau minum, bismillah, biar selamat.
banyak ta'awud, berlindung kepada Allah. Ini ngomong, mengucap perkataan yang baik, banyak ngomong yang baik tapi omongannya baik. Kalau omongannya baik ini kalfidah, seperti halnya perak. Tapi kalau as-sukun, orang yang bisa diam, menjaga diamnya ini dari keburukan, kejelekan, kemaksiatan, maka diamnya kita bernilai pahala seperti halnya kadzahabi fil husni, seperti halnya emas yang paling bagus. Emas paling bagus berapa gram? Berapa karat? 24. Emas belia kan? Kalau emas 23 cuma belum 24. Emas tadi. Emas tadi. Ya, ya. Itu emas perkataan, ya. Tapi jangan nanti kita bahas ini ketemu orang diam, orang nggak mau salah, ya itu salah tafsir nanti sampai salah tafsir. Gak begitu maksud ulama, maksud Nabi gak begitu. Justru ketemu sahabat baik kenal gak kenal, fa'afsus salam, kabarkan salam. Isi mas, assalamualaikum. Gimana Pak? Enak. Ketemu di jalan. Kalau nggak kenal mungkin nggak begitu. Tapi kalau dia udah kenal, pura-pura gagal lihat. Ya banyak. Gara-gara sepele ketemu di jalan, dari jauh, aduh si Ani, si Pula nih. Oh dari kemana nih, bingung, pergok. Akhirnya pura-pura lihat apa ke atas. Pas papasan melihatnya lain. Alhamdulillah kalau selamat. Kalau Allah lagi ngasih adab, santun, syukurin. Ya. Alhamdulillah min. Fa'asus salam, fa'asus. Baik dengan orang yang kita sukai ataupun tidak, yang kita kenal ataupun tidak. Fa'asus salam, tebarkan salam. Salam itu doa. Bapak ketemu, misalnya saya ketemu Bapak, assalamualaikum ya akhi, wahai saudaraku, semoga engkau diberikan keselamatan oleh Allah. Sampai yang jawab, waalaikumsalam, semoga engkau juga diberikan keselamatan oleh Allah. Ditambahin waalaikumsalam warahmatullah, dan semoga Allah memberikan kasih sayang, wa barakatuhu, dan semoga Allah memberikan keberkahan. Ya, salam itu tapi kalau Bapak salam kepada orang selain Islam, gak boleh assalamualaikum, gak boleh. Ya, assalam gitu aja. Keselamatan gak tahu untuk siapa. Kalau udah alaikum untukmu, gak boleh. Ada dalam kitab Al-Hikmah kalau dijelaskan. Ya cukup. Cuman kalau kita misalnya kerja salah, tinggal nyapa aja. Gimana Pak? Ya kan? Gimana Pak? Ya, itu akhlak. Kedepankan akhlak. Karena Nabi diutus oleh Allah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi Nabi diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak ini dijaga dari mulai lisan. Watakut dunia. Yang kedua, yang dimaksud dengan pembungkus agama, satu adalah menjaga perkataan dari perkataan yang buruk atau yang tidak Allah ridhoi. Yang kedua adalah watakut dunia illa malabudda minhu. Watakut dunia, dan meninggalkan dunia illa malabudda minhu, kecuali harta atau kecuali dunia yang perlu saja, yang diperlukan oleh kita. Makanya disampaikan illa malabudda, melainkan atau kecuali dunia yang kita perlukan saja. Nah artinya kita hidup di mana sekarang? Di
alam dunia. Gak mungkin kita ninggalin dunia, mati, ya kan? Artinya dunia harta, kita juga makom semakom kita orang biasa, gak mungkin bisa meninggalkan dunia. Sampean sehari kerja, misalnya kerja, gak dapat hasil, dagang, gak dapat hasil, misalnya hari ini cuma 5.000 lah. Khawatir gak ya? Ada rasa aduh istri makan apa nih? Anak kasih makan apa nih? Bener kan? Gak bisa kita ninggalin dunia kecuali, maksudnya di sini kita meninggalkan dunia, tinggalkanlah dunia kecuali punya yang perlu saja. Artinya tidak boleh hubbud dunia. Tahu hubbud dunia? Genggam, pelit. Sudah dikasih oleh Allah banyak rezeki, dikasih Allah banyak harta, titipan Allah itu, lalu kita pelit. Ada orang minta sedekah, genggam, pelit gak mau kasih. Ada masjid minta bantuan bangunan, genggam, pelit. Ya, hubbud. Boleh kita kerja keras, boleh kita kerja di mana saja yang halal, asalkan untuk nafkah anak itu pun ibadah, asalkan halal dan thayyiban, yang halal, yang baik, insya Allah itu akan menjadi ibadah. Dunia yang perlu. Jadi tinggalkan dunia yang tidak perlu. Contoh, kita banyak duit. Kalau bahasa duit mah udah bingung mau kemana nih duit. Jalan nyari kelabi, mabok, ajak teman-teman. Lari kemana? Ada dangdutan, saweh. Buang dulu. Tinggalkan dunia yang begitu, yang tidak ada manfaat. Tinggalkan tarku dunia illa labudda minhu, tapi ambil dunia yang bermanfaat. Oh ya Allah, saya mau kerja untuk nafkahin anak dan istri. Bismillah, berangkat. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Berangkat. Ibadah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan hubbud dunia. Kalau bisa menjadi pendermawan, orang yang gampang ngeluarin hal yang baik. Duit kita keluarin ke sesuatu hal yang diridhoi Allah, fisabilillah, jalan yang diridhoi oleh Allah. Ada orang membutuhkan, itu gak bantuan kita, padahal buat makan dia susah misalnya, tapi ya udah bagi dua, kasihan juga karena belum makan misalnya. Cuma jarang-jarang sama orang begitu kan sekarang. Ya, itu siapa pula? Udah saudara bukan? Ya kan? Kenal enggak? Main minta apa? Padahal Pak, kalau kita ngasih, ya Allah, kita melihat misalnya ada orang ngomong, Pak minta Pak, pinjam Pak, belum makan sehari misalnya. Ini kalau pikiran kita, ya Allah siapa ini? Makan saya baru satu waktu atau pagi ini belum makan, siap bisa makan. Dia mah sudah sehari belum makan. Insya Allah barokah. Itu harta yang bakalan menjadi manfaat, memberi syafaat untuk kita besok di yaumil qiyamah. Ya. Jadi terus yang lanjut, yang ketiga, watarkul mukhalatah annas, dan meninggalkan atau janganlah bergaul dengan manusia illa malabudda minhum, melainkan bergaul dengan yang perlu saja. Ya, jangan banyak bergaul dengan orang yang tidak benar. Walaupun kata orang, ada sebagian yang ngomong
kalau iman kita kuat. Kalau iman kita nggak kuat, sampai gaul dengan orang mabuk, ya, gaul lah dengan orang mabuk nggak apa-apa, yang penting mas saya nggak mabuk. Tapi di situ ada khawatir, lama-lama kayaknya enak, coba lagi dikit aja setetes, lama-lama nambah, lama-lama jadi tukang mabuk akhir. Tapi kalau kita kuat iman, nggak masalah, cuman khawatir kalau kita malah terjerumus. Tapi kalau kita bergaul dengan orang saleh, dengan ulama, ikut pengajiannya, ikut zikirnya, ikut halaqah pertemuan sholawat, insya Allah iman kita yazidu, makin bertambah keimanan ini. Makin tambah kecintaan kita kepada Allah, makin tambah kepada cinta kita kepada Rasulullah. Tapi kalau iman kita gak pernah ikut pengajian, main sama orang tukang mabok mulu, tukang judi, jadi lupa sholat, jadi lupa ngaji, gak pernah ngaji, akhirnya ikut keseret ke dalam kemaksiatan. Alhamdulillah nih. Insya Allah sampai jam 7:30 kurang lah ya, kalau ya. Nah, lalu diterangkan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini bahas tentang lisan, tentang masalah lisan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menyatakan an-nasu tanqasimu ila arba'ati aqsam. Jadi manusia itu manusia itu dibagi menjadi 4 bagian. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nanti kita ada di posisi mana itu kita yang tahu. Manusia itu dibagi menjadi 4 bagian. Arba'ati aqsamin, ada 4 bagian. Manusia itu terbagi 4 bagian. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang pertama, rajulun la lisanun lahu wala qalb. Yang pertama adalah manusia la lisanun, tak berlisan. Manusia yang tak berlisan wala qalba, dan dia tak berhati. Manusia gak berlisan dan tidak berhati, gak punya lisan, gak punya hati. Maksudnya wa huwa al-asyi al-ghurab al-ghabi. Orang yang gak berlisan dan yang gak berhati, ini dia selalu melakukan kemaksiatan. Tiap harinya maksiat, gak pernah sholat, gak pernah ngaji, mabuk, madon, mendung terus, gak pernah sholat, zina terus. Itu namanya ahlul adab, orang yang ahli adab, ahli neraka. Itu pertama tuh. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menyatakan orang yang seperti itu fahdar, jauhilah, jangan kau dekati, jauhi. Antakunu minhum wala takum fihim, karena adanya mereka jangan kamu menjadi seperti mereka. Jangan sampai kita seperti mereka. Satu, orang yang tak berlisan dan orang yang tak berhati. Siapa dia? Ahli maksiat, selalu maksiat. Satu. Yang kedua, kata beliau, yang kedua, rajulun lahu lisanun bila qalb. Yang kedua, orang tak berlisan tapi berhati. Gak berlisan tapi punya hati. Ini yang kedua. Siapa dia? Fayatiku bil hikmati wala ya'malu biha.
yad'un nasa ilallahi ta'ala fayatiku bil hikmah. Dia ini kalau ngomong orang itu dia tak berlisan tapi berhati. Ya. Ini kalau ngomong ini selalu perkataannya bak mutiara, hikmah. Pokoknya tinggi kalau ngomongin sholat itu harus begini-begini, puasa yang baik begini-begini, orang itu harus begini-begini. Senang nasihatin orang, tapi ahlinya cuma ngomong. Akan tetapi wala ya'mal biha, dia tidak mengamalkan. Yad'un nas, hanya ngajak manusia. Ini yang bahaya. Wala lisanun, tapi jadi dia nggak berlisan tapi punya hati. Ngomong ke orang aja, nggak boleh maksiat, nggak boleh judi. Ngomong orang banyak, tapi yang ngomong itu judi. Maksudnya, yuk kita sodako, masjid butuh sodako, butuh kita, harta sebagian kita ayo. Tapi yang ayo tidak sodako. Ayo puasa, banyak puasa sunnah supaya kita ini menjadi hati kita bersih. Yang ngomong suruh puasa, tapi dia gak puasa. Paham gak? Itu sifat bagian orang kedua itu rajulun apa tadi? Rajulun lisanun bila qalbin. Jadi dia berlisan tapi gak berhati. Tadi kebaliknya. Berlisan tapi gak berhati. Jadi lisannya ini ngomongnya manis, ngajak orang baik, tapi dia gak melaksanakan kebaikan tersebut. Banyak gak? Yang tahu kita dan Allah. Makanya nanti kita di bagian mana? Pertama, kedua, atau ketiga? Apa yang ketiga? Yang ketiga, qaul Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, manusia yang ketiga ini rajulun lahu qalbun bila lisanin. Dia berhati, punya hati, tapi tak berlisan. Punya hati, tapi tak berlisan. Siapa dia? Orang yang punya hati tapi tak berlisan, wa huwa mu'minun. Dia adalah seorang yang mukmin. Satarahullahu ta'ala. Orang yang mukmin pandangannya ditutup oleh Allah an khalqihi, dari kejelekan makhluknya, wa basarihi, dan dia memperoleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala bi uyubi nafsihi. Jadi orang itu dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang ketiga ini bahwasanya kejelekannya ditutup atas orang banyak, tapi diperlihatkan oleh Allah keburukan dia sendiri, diperlihatkan oleh Allah kepadanya. Paham gak? Jadi orang mukmin kejelekannya ini ditutupin oleh Allah keburukannya. Tapi keburukannya dia diperlihatkan oleh Allah padanya. Artinya orang mukmin ini ketika diperlihatkan, ya Allah, saya banyak dosa, saya masih kurang ibadahnya, dosanya masih banyak, maka saya mohon ampun ya Allah. Kawan, ya. Karena tawadu maksudnya dulu mungkin dia ahli maksiat, dia dulu pernah maksiat, tapi karena dia bertobat, maka aibnya ini ditutup oleh Allah. Aibnya ditutup karena dia sudah taubatan nasuha, tapi kejelekannya ini selalu diperlihatkan oleh Allah. Karena dia bertobat kepada Allah, ingat kepada Allah dengan apa yang dia lakukan itu.
taubat kepada Allah. Rendah hati, gak merasa malu. Ini orang mukmin yang punya hati tapi tak berisi. Jadi gak keluar-keluar ke orang, "Woi, kamu harus begini," tapi dia gak laksanakan. Bukan. Dia introspeksi diri sendiri. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, saya ini zalim ya Allah. Saya ini zalim dengan diri saya. Saya banyak dosa ya Allah. Rabbana ya walaupun kita sudah sholat banyak, rajin puasa, rajin ngaji, jangan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqaa. Jangan kita merasa bersih, jangan merasa suci. Kita merasa kotor ya Allah, hamba banyak dosa, hamba kotor ya Allah. Maka fa illam taghfir lana, jika Engkau Allah enggak mengampuni dosa-dosaku, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk hamba yang merugi. Kalau enggak Kau ampuni ya Allah, maka ampunilah hamba. Ya, jangan merasa bersih. Nah, orang mukmin golongan ketiga ini, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang dia berhati, punya hati tapi tak berlisan, enggak pernah ngomong keluar kebaikannya, tapi dia baik, selalu beramal saleh, taat kepada Allah. Nah, orang yang seperti itu, orang yang ketiga ini, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka hendaklah kita wahidmatuhu, hendaklah kita hikmat kepadanya, hendaklah kita mengikutinya. Karena apa? Kata beliau, karena fayuhibbukallahu ta'ala, Allah akan mencintai. Artinya kita harus sering bareng bondelan dengan para ulama-ulama kita. Bondelan maksudnya apa? Ngikut pengajian, ngikut zikirnya, ikut. Jadi bukan bondelan tangan digodelin, bukan. Ikut kajiannya, ikut taklimnya, ikut zikirnya, ikuti nasihatnya. Insya Allah, kalau kita yang demen dengan ulama, maka kata Allah, yuhibbu Allah, yuhibbu Allah, kalian akan dicintai oleh Allah. Ya, karena kalau orang yang cinta ulama seperti halnya cinta kepada Nabi. Ya, orang yang cinta Nabi pasti cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, fama wa mulia, dapat hadiah surga. Amin ya Rabbal. Ini orang ketiga itu, dia bahwasanya berhati, lahu qalbu bila lisanin, dia punya hati tapi tak berlisan. Artinya dia selalu mengamalkan dengan hati ridho, ikhlas karena Allah, amal soleh, tapi lisannya gak banyak omong. Lisannya ini gak ngomong ujub, lisannya ini gak pernah ngomong pamer riya dan lain sebagainya. Itu harus kita ikuti, kata Syekh. Ya. Yang terakhir, orang yang keempat ini, warajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bi ilmihi. Rajulun ini, seseorang ini, ta'allama, dia belajar agama. Nih, taklim belajar agama. Setelah belajar agama, wa 'allama, dia mengamalkan cara wudhu yang benar seperti ini, yang rukunnya ini, yang sunnahnya ini, basuh tangannya sampai mirfaqah ini hingga 2 sikut. Sudah paham? Paham, diamalkan. Tadi kita sampaikan bahwasanya ucapan, jangan banyak ucapan yang tidak berguna. Oh iya, kenapa? Bahaya, bisa banyak nanti jadi hibah. Berbicara yang manfaat. Sudah paham?
paham, amalkan. Orang yang belajar agama setelah tahu, setelah paham, mengamalkan, wa'alama, mengamalkan, setelah itu wa'amila. Maaf, alama wa ta'ala, belajar, alama, mengajarkan, wa'amila, setelah mengajarkan, diamalkan. Belajar, mengajarkan, lalu mengamalkan. Setelah mengamalkan bi'ilmihi, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa huwa alimu billah, itu orang yang seperti itu mengetahui Allah, mengetahui zatnya Allah, ma'rifatul, mengetahui ilmu Allah, wa ayatihi istauda'allah, dan dia tanda-tanda kebesaran Allah dia mengetahuinya. Qalbuhu ghara'iba ilmihi, untuk supaya orang yang seperti itu siap menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi orang yang keempat luar biasa nih. Satu, dia belajar. Setelah belajar mengajarkan. Kita pulang ajarkan anak istri kita. Setelah ajarkan, sudah belajar, mengajarkan, mengamalkan dengan ilmu yang kita pelajari. Nah, kita ada di posisi berapa? Satu, orang yang tak berlisan dan tak berhati. Dua, orang tak berlisan tapi berhati. Tiga, orang berhati tapi tak berlisan. Yang keempat adalah orang yang senantiasa belajar, mengajarkan, lalu mengamalkan ilmunya. Itu yang bisa nanti dia akan menerima ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ilmu laduni. Jadi kesolehannya ini dia bisa mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah. Dia paham akan tanda kebesaran Allah. Syukur-syukur, mudah-mudahan mau jadi orang pertama 3, 2, 4. Yang mana Pak? Bapak ada di posisi 1, 2, 3 atau 4. Ini yang tahu Bapak dengan Allah. Ya. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang 1 dan 2. Yang pertama tak berlisan dan tak berhati, ahli maksiat, jangan sampai kita menjadi orang yang kedua. Apa orang yang kedua? Lisanun bila qalbi, hanya punya lisan, ngomongnya doang bisa, tapi nggak mau mengamal. Kalau bisa kita menjadi orang ketiga atau keempat, yaitu lahu qalbun bila lisani, dia berhati walaupun tak berlisan. Atau yang keempat, yaitu hamba Allah yang belajar, mengajarkan dan mengamalkan ilmu yang dia pahami. Amin ya rabbal alamin. Ya, ya mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan taklim pada malam hari ini mudah-mudahan menjadikan kita akan diangkat derajat kita di sisi Allah dengan ibadah kita yang menggunakan ilmu, ibadah yang dengan ilmu itu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai pahala berbeda dengan orang yang ibadah bila ilmi. Orang yang ibadah tanpa ilmu jauh pahalanya dengan orang yang ibadah dengan menggunakan ilmunya. Ya Pak ya, mudah-mudahan kita harus giroh belajar terus supaya kita dicas terus keimanan kita, ilmu bertambah, kita amalkan manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? 1 atau 2 ada? Kalau tidak ada kita akhiri. Kita mau sholat bersama ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Kita belajar, kita mengajarkan pada orang terdekat, istri, anak, saudara. Kita kasih pahaman, kita kasih tahu, terus kita mengamalkan.
supaya menjadi orang yang bisa nanti menerima ilmu Allah Subhanahu wa taala, artinya dia akan diridhoi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbil Mustafa waghfir lana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.